Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast malam episode 2. Oke, jadi aku kali ini berkesempatan untuk menggantikan Uzma sebagai host perdana. Nah, mungkin karena dia ada berhalangan hadir atau gimana segala macam, nggak tahu lah ya. Nah, jadi sekarang aku gantiin dia dan pastinya nggak bakal kalah seru pokoknya. Oke, langsung aja nih kita langsung perkenalin tamu-tamu kita yang cantik, jelita, ganteng, gagah. Yang pertama kita langsung kenalin tamu kita yang pertama, Yanisha. Hai semuanya. Gimana kabarnya nih? Baik seperti biasa, cuman tenggorokan agak sakit sih. GWS ya. Makasih Wezi. GWS ya cantik. Ayo tamu yang kedua, ada Dias nih yang imut. Malam semuanya. Hai, gimana nih kabarnya? Gitu-gitu aja sih, tapi gak apa-apa lah dibaik-baikin deh. Oke, dibaikin dulu ya keadaannya. Oke, langsung aja ke Zaki. Gimana Zaki kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, gimana nih Zaki sekarang kesibukannya apa? Ya masih kayak biasa aja lah. Kayak ya belajar dan segala macam deh. Supaya kita tuh banyak ilmu gitu. Main games Ambis teman-teman. Ambis ya, ambis main game ya. Oke. Lanjut ke Zaki nih, Zaki. Lanjut ke Zahid nih. Zahid katanya sih guys, dia mau pulang dari sekolah. Zahid, apa kabar nih? Halo, baik. Sikap padat dan jelas ya. Seperti orangnya. Betul. Nah, kalian tahu nggak sih aku ngumpulin kalian di sini buat ngomongin apa? Menggibah ya. Iya. Enggak. Terus ngomongin apa lo? Salah, false. Apakah itu? Tahu nggak? Tebak-tebak lagi yo. Pasti bahasanya elit nih. Apa tuh? Pastilah. Iya dong, dia kan ngundang kita secara yang berintelijensi tinggi. Nah, aku ngundang kalian ke sini buat ngebahas KKN. Nah, kalian tahu nggak sih KKN itu nyata apa? nggak sih? Enggak, salah. Tahu nggak KKN Zahid? Tahu nggak? Enggak. Dias? Apa tuh kura-kura ninja kalau kata Zahid? Bukan, Zaki. Mungkin korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ih, betul banget Zaki, 100 buat Zaki. Wow, tumben sekali. Iya, Cakep banget iya dari dong. situ. IQ-nya berapa sih? Cara belajar tiap hari gitu loh. Masya Allah. Ambis. Nah, emang sekarang kita mau ngebahas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan sekarang kan marak terjadi ya yang tiga masalah ini. Nah, menurut Yanis nih, apa sih KKN itu menurut Yanis, menurut pandangan Yanis? Kalau menurut aku ya, KKN itu jelas dong perbuatan yang nggak baik yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Seperti kata Zaki tadi ya, KKN itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau korupsi sendiri itu sih penyelewengan dana gitu kan ya Zaki? Iya, betul Yanis. Kalau menurut buku yang aku baca sih kayak gitu. Kalau apa sih lagi? Kolusi ya. Kolusi apa ya sih Zahid? Apa sih? Kalau kolusi itu bukannya apa sih ya Dias? Itu kayak kerjasama tapi dalam hal maksiat. Parah gak tuh? Masa kerjasama dalam hal yang buruk? Aneh banget gak sih? Itu mah Zaki banget teman-teman. Pasti tidak. Astaga, Kalau Zaki. kita tuh harus bekerja sama dalam kebaikan dong teman-teman. Masya Allah. Oke. Jadi bentar, nepotismenya ketinggalan. Oh Wiz. iya, nepotisme. Jadi Apa sih nepotisme itu bukannya dia itu punya kuasa, dijadinya orang terdekatnya itu sebagai salah satu. Berarti kayak orang dalam gitu ya? Ya, betul sekali. Yang sering terjadi atau yang marak terjadi di kehidupan kita ini ya, contoh nyatanya banyak sekali teman-teman. Berarti dia menggunakan orang dalam agar bisa masuk ke suatu organisasi atau apa? Oke, bagus sih pandangan Yanis. Kemudian pasti KKN itu punya punya contoh mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pasti. Mungkin menurut dia nih apa sih contoh dari KKN itu? Oke, kita bahas dari korupsi dulu kali ya. Oke. Kalau korupsi sendiri kayak kalau di dunia pendidikan nih, kayak penyelewengan dari dana bos. Sekolah kita kayak gitu gak sih guys? Enggak kan? Enggak dong. Ya nggak tahu. Enggak. Mungkin Sekolah kita enggak jauh dari kata. Mari kita berdoa tidak teman-teman. Amin. Kalau kolusi sendiri menurut Zahid gimana? Kalau menurut dalam
contohnya kolusi ya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pelajar nih, misalnya kita merencanakan untuk melakukan bolos massal satu kelas agar kita tidak perlu mengikuti pelajaran. Teman-teman, kelas kita pernah kayak itu nggak? Enggak. Enggak. Kelas kita baik-baik anak-anaknya. Ya ini contoh salah satunya Zaki nih. Contohnya Yunisa banget teman-teman. Oh gitu ya menurut Zahid. Terus yang nepotisme kalian tahu nggak sih gimana contohnya Dias? Nah, kalau buat nepotisme sendiri itu kan kayak kita punya orang dalam ya kan. Nah, misalnya kita punya temen nih di OSIS. Terus teman kita ini ketua OSIS misalnya. Terus kita pengen masuk jadi bendaharanya dan dia langsung milih kita tuh jadi bendahara. Itu merugikan banget gak sih buat teman-teman yang lain yang pengen jadi OSIS? Iya, Gitu karena deh contohnya. ya, Apalagi karena mungkin- kalau itu ya, kalau dia sebenarnya nggak pandai dalam berhitung dan Ya betul. dan nggak pantas tuh kayaknya jadi bendahara Oh, gitu. jadi dia nggak pantas jadi bendahara. Bukan gitu, tapi itu Bukan permisalan. gitu, permisalan. Iya. Tapi dia lebih memilih temannya, mungkin dia mendengar rasa persahabatan mereka. Nanti kalau misalnya nggak dipilih, nanti persahabatan mereka hancur atau renggang. Begitu. Gitu. Bentar teman-teman. OSIS kita kayak itu nggak sih? Enggak sih, ya, kayaknya enggak. enggak. Jauh Oh, gimana? dari Nggak kata-kata ketos KKN. kita, Salman ya ketos kita. Menurut kalian gimana sih? Apakah Salman Enggak, seperti Salman itu? itu orangnya netral. Dia nggak pandang bulu, nggak pandang apa, dia nggak pandang temennya ini apa, yang penting netral. Oh, dengar nggak Salman? Itu Ezi loh yang muji. Iya, aku loh yang Malam muji. Salman. Oke deh. Jangan lupa tonton ya Salman. Oke, kita move on ke pertanyaan selanjutnya, yaitu penyebab dari KKN tersebut. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu nggak sih penyebab KKN itu kenapa sih bisa terjadi gitu? Mungkin menurut Zaki gimana? Kurangnya iman teman-teman. Oh Ah betul ya Nes. Ya kan? Iya itu salah satu contohnya, tapi masih banyak lagi penyebab yang lainnya ya Nes. Oh, apa kayak Itu itu? contohnya moralitas aparat yang kurang baik gitu. Contohnya kayak aparat yang kurang menegakkan karena dia juga terimbas dari KKN tersebut. Gitu. Oh, iya, lanjut. Contohnya. Terus contoh lainnya tuh kayak apa ya? Mungkin faktor ekonomi kali, mungkin dia desakan dari keluarganya. Iya. Tapi kan teman-teman, setiap aparat yang memang sudah memiliki agama yang kuat nggak bakal melakukan hal seperti itu. Apalagi para pejabat pemerintah kita itu sudah pakai sumpah Al-Quran, tapi dia masih melakukan yang namanya KKN. Apakah itu moral Contoh baik? yang baik bukan. Apakah itu bisa dicontoh oleh rakyat? Tentu tidak. Dan mengapa masih saja sampai sekarang pemerintah atau pejabat kita yang masih melakukan KKN tersebut? Sangat miris. Sangat miris sekali. Gimana menurut Dias nih? Nah, kalau menurut aku juga adanya niat untuk mencari kekayaan. Nah, kayak misalnya kita lagi kepepet banget nih, kayak udah gak punya uang banget misalnya. Terus kita butuh untuk menghidupi anak-anak atau keluarga kita. Pernah kan ada kasus yang kayak gitu kemarin, barusan banget. Pasti pada tahu kan ya? Ya, tahu. Oh iya. Miris banget ya pemerintah kita, dia nggak melihat keadaan rakyatnya gimana. Mereka taunya tuh cuman kesenangan mereka aja. Nah, oke deh, kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian apa sih pengaruh atau dampak yang bisa kita lihat dari KKN? Menurut Zaki gimana nih? Oh, kayaknya sih kalau dampaknya tuh ya kayak cuma satu gitu. Apa tuh? Itu tuh sebenarnya sudah kita pelajari dalam PPKN. Apakah itu? Apa nih? Kepo ya? Iya Kepo dong, banget. anak Bu Mai teman-teman. Ya, itu tuh terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban gitu loh. Kenapa tuh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Karena contohnya aja itu kayak pelanggaran hak gitu. Seharusnya hak orang lain malah dimakan sendiri gitu. Oh, Nah, terus kalau pengingkaran kewajiban itu tuh contohnya tuh kayak seharusnya tuh dia tuh kewajibannya menyejahterakan rakyatnya, tapi malah dia tidak yang menyensarakan rakyatnya. Ya itu tuh udah secara umum sih dampaknya. Oke, teman-teman. jadi begitu. Jadi kayak gitu ya. Berarti adanya ketidakadilan ya, lebih adanya ketimpangan tidak merata ya dampaknya.
Iya. Oke. Nah, menurut Zahid nih, apa sih pendapat Zahid tentang maraknya KKN di Indonesia? Ya, yang pastinya praktek KKN ini harus segera diberantas ya. Walaupun sebenarnya dari dulu sudah dilakukan pemberantasan KKN, namun sampai sekarang ya kita belum melihat perubahan yang signifikan nih. Bayangkan jika KKN ini masih terus berjalan, akan makin banyak orang yang dirugikan hanya karena hawa nafsu sekelompok orang yang tak bertanggung jawab dan gila materi. Betul. Hebat teman-teman. Kita bisa lihat nih, banyak anak di luar sana yang tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan hanya karena tidak memiliki materi. Sedangkan sebenarnya ia memiliki potensi yang mumpuni. Penyanyian ke potensi ya. Itulah. Karena pemerintah hanya melihat melihat potensi yang dari atas saja, padahal masih banyak loh yang dari luar sana yang memiliki potensi yang lebih dari mereka, tapi sebagian kayak ngelihat itu kayak dari apa ya. Nah, kayak Indonesia tuh kayak orang yang kaya pasti akan lebih dipandang gitu daripada kayak orang yang di bawahnya tuh nggak akan dipandang gitu. Oke, next deh. Menurut kalian apa sih saran atau kritik kalian buat KKN ini, buat berantas KKN ini? Gimana sih menurut kalian? Ayo, siapa yang mau kasih saran? Aku. Oke, Yanis. Silakan Yanis. Jadi KKN itu jelas perbuatan yang tidak baik ya teman-teman. Ya. Yang kita perlu adalah menanamkan itu sejak dini. Gimana sih? Keimanan nggak Pendidikan. sih? Ya, keimanan. Moral. Ya. Pokoknya intinya aku mau bilang kalau pendidikan keluarga itu sangat penting. Kayak sekolah itu harus lebih menegaskan KKN itu tidak baik agar bangsa kita dapat berubah juga, apalagi di bidang pendidikan kan, teman-teman. Masa kita belajar KKN itu tidak baik di bidang pendidikan, sedangkan lebih maraknya di bidang pendidikan. Ya, betul sekali. Iya, benar banget. Nah, menurut Zahid nih, atau menurut Zaki, atau menurut Dias, apa sih saran dan kritik kalian? Menurut aku juga kita harus menahan hawa nafsu kita. Kayak kan walaupun kita lagi kepepet banget atau gimana gitu, janganlah kayak merugikan orang lain. Lakukan aja kerjaan yang halal emang di bidangnya gitu. Nah, juga satu saran dari aku atau kritik dari aku bahwa jika misalnya kalian itu berteman mungkin dalam satu sekelompok dan misalnya teman-teman kalian itu kaya dari kalian, jangan kalian ikutin gayanya, jangan kalian ikutin gaya hidup mereka, karena per orang kita itu emang udah ditakdirin hidup kalian ini kayak gini, hidup kalian ini kayak gini ya, kayak gitu aja. Hidup sesuai dengan uang saku kalian, jangan pernah ikuti tren atau apapun itu. Betul sekali itu. Nah, menurut Zaki ada tambahan nggak atau Zahid ada tambahan nggak? Nggak ada ya? Ada menambah nggak? Kalau menurut aku sih cukup. Udah cukup, semua saran dari kalian itu udah sangat-sangat mewakili gitu untuk pemberantasan KKN ini. Oke, jadi inti dari dalam pembicaraan kita ini yaitu KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang kita tahu bahwa KKN ini adalah pelaku curang oleh perseorangan atau badan di mana memiliki ketujuan yang buruk dengan maksud ingin menyenangkan diri sendiri maupun pihak lain yang terlibat. Nah, kita sebagai masyarakat juga berperan dalam memberantas tindak KKN, di mana adanya pengawasan, sanksi yang berat terhadap pelaku, kontrol masyarakat kepada pemerintahan, dan juga penyebaran informasi mengenai kinerja pemerintah. Itu sangat dibutuhkan dalam hal pemberantasan tindak KKN. Nah, mungkin sekian kali ya buat pembicaraan kita untuk nemenin malam minggu kalian yang sunyi, yang jombloan-jomblowati. Sedih ya. Oke, buat tamu-tamu kita makasih ya kalian udah datang. Makasih ya Nisha, ya Zahid dan Zaki. Udah susah-susah datang dari jauh-jauh ke sini. Jadi selalu teman-teman. Buat bicarain masalah KKN ini. Aku salut banget sama kalian, sama pengetahuan kalian yang memandang KKN itu gimana. Dan mungkin sampai sini dulu podcast malam kita. Jika ada salah kata, saya selaku host minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dadah. Dadah.